Bismillahirrahmanirrahim. In part 2 here, we would like to continue our material talking about coherence. Another element of a good paragraph is coherence. Coherence means hold together. It means in a paragraph, the sentences must be held together. The movement from one sentence to the next sentence must be logical and smooth. There must be no sudden jump. Coherent artinya hold together, adanya keterkaitan. Itu artinya di dalam sebuah paragraf, kalimat-kalimatnya itu mesti ada keterkaitan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Dan perpindahannya dari kalimat satu ke kalimat yang lainnya itu mesti logis dan smooth. Mesti logis dan halus, dan tidak ada sudden jump, tidak ada tiba-tiba loncat begitu. Jadi tiap-tiap kalimat itu mesti mengalir dengan halus dan tidak loncat, mengalir dengan halus ya, dan tidak loncat sekali lagi ke kalimat berikutnya. Jadi koheren ini sekali lagi kalau diartikan adalah keterkaitan. Jadi dalam sebuah paragraf itu kalimat-kalimat itu harus ada keterkaitan antara kalimat yang satu dengan kalimat-kalimatnya yang lain. Jadi sekali lagi, elemen lain dalam sebuah paragraf yang baik adalah koheren. Koheren adalah keterkaitan. There are 4 ways to achieve coherence. The first one, repeat key nouns. The second one, use consistent pronouns. The third one, use transition signals to link ideas. And the last one, arrange your ideas into logical order. Jadi ada 4 cara untuk mencapai coherence. Yang pertama adalah dengan mengulang key nouns, mengulang-ulang key nouns seperti yang pada contoh teks tentang gold. Jadi di kalimat berikutnya itu kata gold muncul lagi, di repeat key noun itu. Dan yang kedua, use consistent pronouns dengan menggunakan pronouns yang konsisten. Kalau it ya, kalau kata benda ya kesananya it gitu. Kalau laki-laki ya kesananya berarti he, perempuan she, dan tidak pernah jadi they begitu ya. And yang ketiga, use transition signals to link ideas, menggunakan sinyal transisi. Sinyal transisi ini banyak sekali macamnya ya. Ada moreover, ada seperti yang kontras misalkan on the other hand, for example, atau lain-lain banyak sekali. Nanti kita bahas. Dan yang keempat adalah arrange your ideas in logical order, dengan cara menyusun tiap-tiap kalimat itu menjadi urutan yang logis begitu. Nah, kita masuk yang pertama. Yang pertama adalah repetitions of key noun, pengulangan key nouns. The easiest way to achieve coherence is to repeat key noun frequently in your paragraph. Read the model of paragraph about goal to see how the technique flow smoothly from one sentence to the next sentence. The key noun in this paragraph is about goal. Oke, mari kita lihat paragrafnya. Ini paragrafnya tentang gold. Gold, a precious metal, is prized for 2 important characteristics. First of all, gold has lustrous beauty that is resistant to corrosion. Therefore, it is suitable for jewelry, coins, and ornamental purposes. Gold never needs to be polished and will remain beautiful forever. For example, Macedonian coin remains as untarnished today as the day it was made 25 centuries ago. Another important characteristic of gold is its usefulness to industry and science. For many years, it has been used in hundreds of industrial applications, such as photography and dentistry. The most recent use of gold is in astronaut suits. Astronauts wear gold-plated head shield for protection when they go outside spaceship in space. In conclusions, gold is treasured not only for its beauty but also for its utility. Dari paragraf gold ini, mari kita lihat
kira-kira kalau kita lingkari kata gold itu berapa kali? You should have circle the noun gold 7 times. Atau kamu harus melingkari kata gold di paragraf ini tuh sebanyak 7 times, 7 kali. Kita hitung nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 kali ada ya. The pronouns it twice, dan kata ganti it itu ada 2 kali. Dan the pronouns it's 3 times, dan kata ganti it's itu ada 3 kali. Tapi akan tetapi nih, the word it in sentence 5 refers to coin. Kata it kalimat 5 ini itu menunjukkan bukan ke emas tapi ke coin, bukan ke emas ya, not gold. So kita tidak mesti melingkari ini karena ini bukan emas tapi itu adalah koin Macedonian. There is no fixed rule about how often to repeat key noun or when to substitute pronouns. Jadi tidak ada aturan yang baku gitu tentang seberapa banyak pengulangan kata kunci benda ini dan seberapa banyak untuk diganti oleh kata ganti atau pronouns. Itu tidak ada aturan, ingat ya, tidak ada aturan baku, jadi bebas. You should repeat a key nouns instead of using pronouns when the meaning is not clear. Jadi kita mesti mengulang kata kunci ini dengan menggunakan kata ganti ketika meaningnya itu tidak clear, tidak jelas atau belum jelas gitu. Jadi di contoh paragraf gold ini, kata gold itu ada 7 kali, 7 times. Dan kata ganti untuk gold yaitu it itu ada 2 kali, dan kata ganti untuk its ada 3 kali. Dan ingat, kata it di kalimat kelima itu bukan menunjukkan kepada gold tapi itu menunjukin kepada coin. Nah seperti itu dinamakan dengan repetitions of key nouns.